Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini sumbu Y. Oke, kita langsung saja. Di sini ada perhatikan garis L, M, dan N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, lihat di sini. Ada A, B, dan C. Ada 3 gambar, di mana gambar yang pertama itu ada garis L1, L2, L3, dan L4. Gambar yang bagian B ada M1, M2, M3, dan M4. Dan gambar yang C ada N1 dan N2. Untuk keterangan garisnya, itu garis-garis yang sejajar tegak lurus dan memotong sumbu X dan Y. Di mana pada gambar yang A itu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah yang ini. Yang sejajar dengan sumbu X yang garis warna biru ini ya. L1, L2, L3, dan L4. Dan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itu ada M1, M2, M3, dan M4. Ini sejajar dengan sumbu Y ya. Dan untuk gambar yang B, ini garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X itu adalah yang ini. Ini dia tegak lurus terhadap sumbu X. Terus garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y yaitu yang ini. Garis L1 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang selanjutnya untuk garis-garis yang memotong di sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan N2, di mana garis ini dia memotong di sumbu Y di sini dan sumbu X di sini. Begitu juga dengan N1. Oke. Yang selanjutnya, gambarlah garis L yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini dapat kita gambarkan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia melalui titik -3, -5 yang ini, dan dia tidak sejajar terhadap sumbu Y maupun sumbu X, melainkan dia memotong seperti itu ya. Ini bukan garis satu-satunya ya. Bisa adik-adik menggambar dengan kemiringan yang berbeda. Yang penting tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke? Nah, yang selanjutnya, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini. Oke, berikut garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus seperti ini. Oke, di sini antara M dan N itu tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, tapi dia sejajar dengan garis yang lainnya, yaitu garis N maksudnya. Di sini, dan dia tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Namun ini bukan satu-satunya garis yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu ya. Melainkan bisa adik-adik buat seperti ini. Oke, seperti ini juga bisa dia sejajar. Seperti ini juga bisa. Atau adik-adik mau letakkan di sini juga bisa. Atau letakkan di sini juga bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke, gimana? Sampai sini sudah paham? Oke. Yang selanjutnya, diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6, dan C -5,2. Jika garis melalui titik A dan B, bagaimana jika dibuat melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika garis dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan bagian C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat di sini.
Langkah pertama itu gambar dulu koordinat kartesiusnya yang terdiri dari 4 kuadran, dan langkah kedua itu kita tempatkan titik A, titik B, dan titik C pada bidang koordinat kartesius yang sudah kita sediakan. Dan langkah ketiga kita coba hubungkan antara titik A dan B, titik A dan C, dan titik B dan C, seperti itu. Kita buat garisnya yang melalui titik A dan B, A dan C, dan B dan C. Maka di sini akan seperti ini. Nah, ini ya, akan seperti ini. Maka di sini untuk kita menjawab yang A, itu garis yang melalui titik A dan B itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini A dan B itu tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Untuk garis AC antara A dan C yang warna biru, itu dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Untuk garis yang dihubungkan garis yang melalui titik BC itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini ya. Oke, sudah paham perbedaannya di mana? Kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke, di sini jika kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, maka akan jadi seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Jadi, dia tegak lurus terhadap sumbu X, ini sumbu X. Dan yang selanjutnya dia berada di sebelah kanan sumbu Y, dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini garis yang dimaksud, garis L yang dimaksud. Ini keterangannya garis L. Oke, yang selanjutnya, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Oke, di sini kita dapat gambarkan pada bidang koordinat kartesius seperti ini. Jadi dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini garis M ya, garis M tegak lurus terhadap sumbu Y dan berada di bawah sumbu X dan berjarak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4, -5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Langkah pertama kita harus menggambarkan bidang koordinat dan letakkan antara titik B dan C, dan seterusnya kita hubungkan, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk titik B 4,5 dan titik C 4, -5. Jika kita hubungkan, maka di sini akan muncul garis A ya. Di sini garis A bukan garis M. Oke, garis A itu seperti ini. Maka kedudukan garis tersebut, garis A ini pada sumbu X, dia saling tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, garis A tegak lurus terhadap sumbu X dan dia sejajar terhadap sumbu Y, dan garis A sejajar terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Dia sejajar terhadap sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya, dia berada di sebelah kanan sumbu Y dan berjarak 4 satuan. Berada di sebelah kanan dan berjarak
4 satuan. 4 satuan. Oke, seperti ini ya adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambarlah garis K yang melalui titik P negatif 3, negatif 5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Ada titik negatif 3, negatif 5 yang berada di kuadran 3. Dan kita buat garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini salah satu garis yang memenuhi. Bisa saja adik-adik buat dengan kemiringan yang berbeda. Oke, seperti ini ya. Ini salah satu contohnya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimanakah, maksudnya tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar. Oke, di sini untuk kemungkinan yang pertama adalah kedua garis antara garis yang merah ini L, M. Ini yang merah ini M, yang biru ini adalah garis L. Nah, seperti itu ya. Nah, kita hapus saja biar tidak kelihatan kotor. Oke, kita lanjut kepada penjelasannya. Nah, di sini bisa saja antara dua garis, antara garis L dan M ini, dia memotong, saling berpotongan dan saling tegak lurus seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bukan tegak lurus terhadap sumbu Y maupun X, melainkan saling tegak lurus antara kedua garis, antara garis L dan M, seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah saling sejajar antara garis L yang warna biru, garis M yang warna merah. Oke, seperti ini ya. Dia saling sejajar kemungkinan keduanya. Untuk kemungkinan ketiganya, dia saling berpotongan, tapi di sini tidak tegak lurus. Dia berpotongan saja. Oke, ini dari gambar ketiga ini merupakan kemungkinan yang bisa muncul ketika kedua garis memotong sumbu X dan sumbu Y, tapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi seperti ini ya. Oke, sampai sini sudah paham. Jadi ada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Di mana kemungkinan pertama itu yaitu garis L dan M itu saling tegak lurus. Dan kemungkinan kedua garis L dan M saling sejajar, dan kemungkinan ketiga garis L dan M itu berpotongan tetapi tidak tegak lurus, tidak saling tegak lurus, tegak lurus. Nah, seperti ini adik-adik kemungkinannya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ada ditampilkan sebuah gambar di sini, ada bidang koordinat kartesius. Diketahui garis L1 melalui titik A 1,0 dan garis L2 melalui titik B 3,0, garis L3 melalui titik C 6,0 dan garis L4 melalui titik D 10,0. Tentukan koordinat titik C pada garis JL10. Nah, di sini perhatikan untuk jarak yang titik L pertama itu jaraknya 1. Jarak titik antara L1 dan L2 itu 2. Jarak L2 dan L3 itu 3. Jarak L3 dan L4 itu 4. Jarak L5 dan
4 dan 5 pasti jaraknya 5, sehingga di sini L5-nya. Oke. Sehingga di sini untuk kita lihat koordinatnya A1, B3 didapatkan seperti ini. A1, 0, B 3,0, C 6,0, D itu ada 10,0. Nah, lihat polanya. 1 jaraknya dari titik pusat 1. Dari garis 1 ke sini jaraknya 2. Sehingga 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Tambah 5, tambah 6, tambah 7. Jadi begitu seterusnya. Sehingga untuk garis L10 berarti penjumlahannya sampai 10 kali. Seperti itu ya. Lihat. L2 berarti penjumlahannya 1 tambah 2. L3 berarti 1 tambah 2 tambah 3. L4 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti L ke-10, garis L10 berada di titik 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, seperti ini ya. Titiknya seperti ini, bagian X-nya, 0. Oke, jadi L10-nya berada di titik 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus setengah kali 10 kali. Nah, di sini antara 10 ditambah dengan 1. 10 ditambah dengan 1, 0. Sehingga di sini berada di titik koordinat 5 dikali dengan 11,0. Sehingga titiknya berada pada koordinat 55,0. Nah, di sini ya. Sehingga kita bisa gambarkan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong di titik 55,0 itu seperti apa. Maka dapat kita gambarkan seperti ini. Di sini adalah titik 55,0 karena di sini Y-nya sama dengan 0. Seperti itu ya adik-adik. Jadi gambar yang diminta seperti ini. Sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.